Engkau rela tidak makan demi anakmu bisa kenyang. Engkau pura-pura kuat saat hatimu sebenarnya hancur. Dan saat kami mulai tumbuh dewasa, kau perlahan mundur, bukan karena tak ingin dekat, tapi karena kau ingin kami kuat. Minta ridho bapak ibumu anak-anak, minta doa dari bapak ibumu anak-anak. Kang Dedi janji sama saya bapak ibu, kalau jadi gubernur nikah lagi, saya yang diminta untuk menikahkan Kang Dedi. Persoalannya yang mau nasihat pernikahan saya sudah siap, tapi Kang Dedinya belum siap. Tapi saya meyakini akan datang satu saat Kang Dedi akan dipertemukan dengan orang yang tepat, yang kedatangannya untuk menetap bukan karena nafsu sesaat. Santai saya Kang Dedi, insya Allah sabar itu indah, sabar itu menyenangkan. Indahnya kapan Kang? Ya sabar saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Gubernur, saya selalu berdoa mudah-mudahan beliau tetap istiqomah dalam kebaikan. Amin. Bahasa Kang Dedi konsisten, bahasa agama itu istiqomah. Istiqomah itu memang berat Bapak Ibu, karena kalau ringan namanya istirahat. Kak Seto dan para hadirin sekalian, khusus anak-anakku beserta ibu-ibunya, inilah pemimpin hebat, sampai mic saja diatur. Anak-anak dan ibu-ibu yang saya banggakan, hati-hati para istri sudah tersebar di media. Setelah anak-anak nakal dibawa ke barak militer, besok gantian ibu-ibu yang suka belanja dibawa ke barak militer. Saya mau cerita Bapak, anak nakal itu bukan anak gagal. Anak nakal itu hanya butuh cinta dan harapan. Maka Islam hadir untuk memberikan harapan. Itulah kenapa ada ayat yang bunyinya liman kana yarjullah wal yaumal akhir. Agama ini hadir untuk memberikan harapan. Anak-anak di barak militer itu diberikan rasa cinta, bukan untuk ditakut-takuti. Mereka dibina bukan untuk dibinasakan. Mereka dicintai bukan untuk dibenci. Apa ada contohnya Kang? Ada. Dulu zaman Nabi itu ada orang Badui masuk ke masjid, tahu-tahu kencing di dalam masjid. Badui ini kencing, Nabi nggak marah. Semua orang melaknat sang Badui ini, tapi Nabi sama sekali tidak marah. Dia tersenyum dengan kelakuan si Badui. Sampai akhirnya sang Badui ini mengangkat tangan, kemudian dia berdoa, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah ya Rabb, berikan kasih sayangmu hanya kepadaku dan kepada Nabi Muhammad saja. Yang lain gak usah kamu kasihi ya Allah. Kenapa? Semua orang yang hadir semuanya membenci saya, sementara yang mendoakan saya hanya Nabi Muhammad. Ingat Bapak Ibu adik-adik, ada orang kencing di dalam masjid, Nabi gak marah. Tapi ketika sang Badui ini berdoa, dia minta rahmatnya hanya diberikan kepada dia dan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad marah. Laqad tahajjar tawasian. Kalau begini caranya kamu memonopoli kebaikan. Ada orang nakal, Nabi nggak marah. Tetapi ketika ada orang menjustifikasi kebaikan adalah miliknya sendiri, Nabi marah. Kurang nakal apa nak? Kencing di dalam masjid. Saya yakin senakal-nakalmu kemarin bawa celurit, kamu gak pernah kencing di dalam masjid. Ini Nabi gak marah. Tapi begitu orang memonopoli kebaikan, seolah-olah kebaikan hanya yang berhak mendapatkan kebaikan dirinya, Nabi marah. Kita hari ini egois, seolah-olah kebaikan itu hanya milik satu partai. Seolah-olah yang berhak mendapatkan rahmatnya Allah itu hanya orang baik saja, orang buruk gak berhak mendapatkan kebaikan dari Allah. Salah.
Seolah-olah yang benar itu hanya kiai, santri, enggak. Seolah-olah yang benar itu hanya pejabat, rakyat, enggak. Ini namanya memonopoli kebaikan. Maka barak militer hadir dalam rangka menyebarkan rasa cinta dan kasih sayang. Tujuannya apa? Memberikan harapan. Enggak usah takut dengan masa depanmu ketika kamu diklaim sebagai anak nakal. Anak-anak coba dijawab. Kalau kamu naik perahu di tengah sungai, perahunya bocor, di sungai itu banyak buaya, apa yang harus kamu lakukan? Coba kamu jawab. Kamu naik perahu, perahunya bocor, di sungai itu banyak buaya, apa yang harus kamu lakukan? Pasrah, menyerah, doa. Jawabannya semuanya benar tapi nggak benar. Bayangkan kalau Anda naik perahu, perahunya bocor, di sungai itu banyak buaya, apa yang harus kamu lakukan? Yang harus kamu lakukan cuma satu, nak, apa? Berhenti membayangkan. Berhenti membayangkan. Kita itu kadang-kadang, mohon maaf Kak Seto, anak-anak nakal itu kadang-kadang takut dengan masa depannya. Maka saya selalu bilang, bayangan itu adalah ilusi buruk tentang masa depan. Daripada kita buang-buang waktu untuk membayangkan sesuatu yang belum terjadi, lebih baik apa? Jalani. Makanya saya sama Kang Deddy itu sama, olahraganya, hobinya itu bukan lari tapi jalan. Kenapa nak? Karena hidup itu tentang perjalanan, bukan tentang pelarian. Nah, yang ingin saya sampaikan apa? Kebijakan ini bagus, kebagus. Maka yang perlu kita lakukan apa? Ayo jalani bareng-bareng. Kalau ada kurangnya ditambah, nggak ada yang sempurna kok. Anak-anak nggak usah takut dengan masa depan. Ingat, nak, masa depan itu seperti sekumpulan tahu. Ustaz, mohon maaf, masa depan itu seperti sekumpulan tempe. Apa? Nggak ada yang tahu. Loh, kamu bisa lebih hebat dari Kang Deddy loh kamu. Amin. Ah, nggak diaminkan. Kalian bisa lebih hebat daripada Kak Seto, lebih hebat daripada Gus Miftah. Kalian bisa. Terus istrinya bisa lebih cantik dibanding saya. Yang jelas istrinya lebih cantik dibandingkan Kang Deddy. Kenapa? Nggak punya istri. Tapi saya bilang, Kang Deddy janji sama saya Bapak Ibu, kalau jadi gubernur nikah lagi, saya yang diminta untuk menikahkan Kang Deddy. Persoalannya yang mau nasihat pernikahan saya sudah siap, tapi Kang Deddy-nya belum siap. Tapi saya meyakini akan datang satu saat Kang Deddy akan dipertemukan dengan orang yang tepat, yang kedatangannya untuk menetap bukan karena nafsu sesaat. Santai saya Kang Deddy, insya Allah sabar itu indah, sabar itu menyenangkan. Indahnya kapan Kang? Ya sabar saja. Maka saya pengen mindset Anda setelah keluar dari barak ini, adik-adik, jadilah seperti Raja Hutan. Saya mau tanya, Raja Hutan itu siapa? Anak-anak coba dijawab. Harimau. Mau. Tadi kata Kang Deddy, di Jawa Barat yang paling diandalkan mau, harimau. Kalau Indonesia dengan Australia pasti beda kan, nggak usah sapi Kang Deddy, ayam aja berbeda. Ayam Indonesia dengan ayam Jepang itu beda. Bedanya apa? Ayam Jepang itu budek-budek, makanya diteriyaki. Kalau ayam Indonesia itu dablek-dablek, makanya digeprek. Pertanyaan saya begini ada, sebelum saya kasih renungan, kenapa Raja Hutan itu harimau? Kenapa kok bukan gajah? Padahal gajah itu badannya lebih besar dibandingkan harimau. Kenapa bukan jerapah? Jerapah itu badannya lebih tinggi daripada harimau. Kenapa bukan citah yang larinya lebih kencang dibandingkan harimau? Kenapa harimau yang badannya lebih kecil dibandingkan gajah, lebih pendek dibandingkan jerapah, larinya tidak lebih kencang dibandingkan citah? Kenapa harimau? Karena bagi harimau, setiap kali melihat gajah yang dilihat adalah makan siang. Semakin besar gajah dilihatnya, semakin besar potensi makanannya. Harimau berhasil mereduksi keberadaan gajah hanya sebatas makan siang. Itu apa nak? Mindset, pola pikir. Maka kesuksesan itu mohon maaf, 80% itu karena mindset, 20% hanya karena kecerdasan. Kalau Kang Deddy ini memimpin Jawa Barat hanya tekbok, hanya dengan kecerdasan,
pasti larinya tidak cepat. Apa-apa harus konsultasi dulu, harus nanya dulu. Itu tadi, belum sampai rumah sakit pasiennya sudah mati. Artinya apa? Mindset kamu dididik di barang militer untuk menjadi orang besar. Maka saya doakan semuanya menjadi orang besar. Maka saya terima kasih kepada Kang Deddy. Saya selalu berharap, saya kan nulis kemarin, saya berharap mudah-mudahan ini tidak hanya terjadi di Jawa Barat, tapi bisa diduplikasi ke seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Dan pionirnya adalah Jawa Barat. Tepuk tangan untuk KDRI. Anak-anakku sekalian, di sampingmu ada ibu-ibumu, di sampingmu ada bapak-bapak. Nah, anak itu kurang ajar, nah. Kalau bapak ibunya punya mobil, anak dengan bangganya mengatakan ini mobilku. Tapi begitu gantian anak punya mobil, orang tua nggak boleh ngaku-ngaku. Bapak ibunya punya rumah, anak dengan bangganya mengatakan ini rumahku. Tapi begitu anak punya rumah, bapak ibunya tidak boleh ngaku-ngaku. Bapaknya punya perusahaan, dengan gampangnya kamu mengatakan ini perusahaan. Tapi begitu anak punya perusahaan, orang tua nggak boleh ngaku-ngaku. Orang tua satu bisa ngurusi 21 anak, tadi kata Kang Deddy. Tapi 21 anak belum tentu bisa ngurusi kedua orang tuanya. Anak 5 malam nangis, ibumu ikhlas bangun untuk memelihara, mengurusi anak-anaknya. Tapi begitu orang tua gantian nangis, anak 5 bahkan anak 21 belum tentu bisa mengurusi orang tuanya. Maka hari ini saya kasih renungan untuk kita semuanya, termasuk untuk anak-anak. Tolong teman-teman dari MK9 bisa ngiringi apa yang mau saya sampaikan sebagai sebuah renungan. Nah, ibu, sampaikan kepada ibumu, ibu, namamu ada dalam setiap nafasku. Ibu, engkau tidak pernah meminta balasan. Sebelum saya lanjutkan, saya minta setiap anak memegang erat tangan ibunya. Pegang dengan erat. Bayangkan dari saat kamu mau dilahirkan, dari saat ibumu mengandung kita, di saat kita berada dalam kandungan ibu kita. Ibu, namamu ada dalam setiap nafasku. Ibu, engkau tidak pernah meminta balasan. Saat tanganmu lelah, tapi tetap kau pakai untuk menyuapi kami. Saat kakimu bengkak, tapi tetap kau gerakkan, hanya demi memastikan kami berangkat sekolah tepat waktu. Ibu, engkau rela tidak makan demi anakmu bisa kenyang. Engkau pura-pura kuat saat hatimu sebenarnya hancur. Dan saat kami mulai tumbuh dewasa, kau perlahan mundur, bukan karena tak ingin dekat, tapi karena kau ingin kami kuat. Engkau mungkin tak sekolah tinggi, wahai ibu, tapi engkaulah universitas cinta yang mengajari kami makna ikhlas. Engkau mungkin tidak paham teknologi, tapi engkau tahu detik kapan anakmu sedang pura-pura tegar. Pernah engkau menangis diam-diam karena tak sanggup membelikan baju lebaran yang diminta anakmu. Tapi yang kami tahu waktu itu, engkau tetap tersenyum sambil berkata, yang penting kita sehat ya nak. Ibu, jika surga ada di bawah kakimu, maka neraka ada dalam hati kami. Jika kami pernah menyakitimu, walau hanya dengan nada suara yang meninggi. Sekarang kami sibuk mengejar dunia, kadang lupa menanyakan kabarmu. Tapi engkau tak pernah lupa mendoakan nama kami satu persatu sepertiga malam.
Maafkan kami Ibu yang sering lalai, yang sering tak tahu diri, yang sering berpikir cinta Ibu itu biasa saja, padahal cintamu tak biasa. Cintamu adalah alasan kenapa kami masih hidup dan masih punya tempat untuk pulang. Ibu, terima kasih kami untuk Ibu. Anak-anakku, silahkan kau peluk ibumu dengan rasa cinta dan kasih sayang. Minta ridho bapak ibumu, anak-anak. Minta doa dari bapak ibumu, anak-anak. Kamu peluk orang tuamu, nak, seolah-olah ini adalah pelukan terakhir kita untuk orang tua kita. Ibu, senantiasa doakan anak-anak kita. Semoga Allah meridhai perjuangan kita. Al-Fatihah.